Hai guys, baru-baru ini aku belajar bikin amigurumi. Dan hari ini aku mau share salah satu pattern yang menurutku cukup beginner friendly. Jadi cocok banget buat kamu yang masih belajaran juga. Nah, yang aku bikin hasilnya kayak gini. Bentuknya lucu dan cute kan? Bahan-bahan sama alatnya juga simple kok. Link buat semua alat dan bahannya udah aku taruh di description video ini ya. Bisa kamu cek kalau misal kamu belum punya dan tertarik buat nyobain. Kalau udah punya semua bahan dan peralatannya, yuk kita mulai bareng-bareng. Pertama-tama kita buat dulu badannya. Di sini aku pakai benang warna kuning. Terus kita buat hook pertama. Lanjut buat 2 chain. Satu, 2, and then di chain pertama kita buat 6 single crochet stitch. Yarn over and come out. Ini single crochet pertama kita. Lanjut sampai kita punya 6 stitches. Kalau kalian ngerasa lubang di tengah terlalu lebar, tarik aja benang panjang yang pertama kali kalian buat supaya lebih rapat hasilnya. Oke, pastiin jumlahnya benar. Terus aku mau kasih stitch marker di ujung sini buat penanda aku start dari mana. Untuk baris kedua, kita akan increase all around. Jadi kita buat 2 single crochet pada tiap stitch. Total akhir ada 12 single crochet di round 2. Kita buat single crochet pertama di lubang ini. Pastikan di stitch pertama ini melewati kedua loop. Agak susah emang masuknya, tapi dipaksa aja. Terus kita buat 1 single crochet lagi di lubang yang sama. Dan itulah yang dimaksud 2 single crochet dalam 1 stitch. Oke, terus kita ulang sampai jumlah totalnya ada 12. Waktu udah selesai 1 round ini, kita pindah stitch marknya ke stitch terakhir kita di sini. Lanjut, round ketiga, kita mau punya total 18 single crochet. Caranya dengan pattern 21-21. Jadi kita buat 2 single crochet dulu dalam 1 stitch. Lalu buat 1 single crochet di stitch berikutnya. Ulangi pattern ini sampai ketemu stitch mark kita di ujung. Pastikan totalnya 18 ya. Kemudian di round keempat ini patternnya adalah 2-1-1. Sampai totalnya ada 24. Jadi kita buat 2 single crochet dalam 1 stitch di sini. Lalu 2 stitch berikutnya buat masing-masing 1 single crochet. 1 di sini. Lalu 1 lagi di sini. Ulangi pattern ini sampai total akhirnya adalah 24. Oke, next. Round dari 5 sampai 13, kita buat masing-masing 1 single crochet di setiap stitch.
Jadi per round akan ada total 24 single crochet. Dan itu round kelima kita. Kita lanjut sampai round ke-13 dengan pattern yang sama. Setelah 13 round, harusnya kurang lebih bentuknya seperti silinder begini. Coba hitung ada berapa round. Apa udah betul total ada 13 round dari atas sampai ke bawah? Oke, sekarang untuk round ke-14 kita akan mulai decreasing, start nutup badannya. Jadi kita kurangi dari 24 single crochet jadi 18 single crochet. Untuk decreasing, caranya kita masukin yarn di lubang yang ini, jadi satu loop. Terus lanjut masukin yarn ke lubang berikutnya. Sekarang kita punya 3 loop, terus yarn oven lagi sampai ngelewatin ke 3 loop ini. Terus untuk 2 next stitch kita lakukan single crochet. Jadi pattern untuk round 14 ini decrease, single crochet, single crochet. Nah, di round 15 ini agak beda dari sebelum-sebelumnya. Kita mau buat single crochet pada bagian back loop aja. Bagian yang terdekat sama kita ini front loop, dan yang di belakang adalah back loop. Oke, di round 15 ini kita buat dari 18 stitches jadi 12. Patternnya kita decrease, single crochet, decrease, single crochet di bagian back loop aja. Kita masukin di bagian back loop biar lebih stabil aja bebeknya bisa berdiri kalau buat dipajang. Oke, next kita isi bebek kita dengan dakron. Isi sampai nggak kerasa kopong, tapi jangan terlalu stuffy juga karena yarn kita bisa stretch dan kelihatan seperti jerabut, kayak benang muncul di permukaannya gitulah. Setelah kamu udah merasa bebekmu udah cukup firm, kita masuk ke last round. Simple aja. Kita decrease all around. Jadi dari 12 kita jadi punya 16 stitch. Oke, di sini kita masukin yarn kita ke stitch ini, satu loop. Terus di next stitch 2 loop. Dan kita yarn over 3 loops ini. Ulangi all around. Ya, di sini kita punya total 6 stitch. Kita remove stitch markernya karena udah nggak kepake lagi. Terus kita potong benangnya. Tapi tinggalin ekor yang cukup panjang karena kita bakal pakai untuk jahit bebek kita.
Oke, sekarang kita pakai jarum crochet ini untuk nutup lubang bagian pantatnya. Masukin jarum ngelewatin 2 benang sampai lubang-lubangnya ketutup. And done. Body bebeknya udah jadi. Sekarang kita lanjut buat wing atau sayap bebeknya. Oke, kayak awalan buat body, kita buat loop pertama dulu, buat crochet hooknya, terus kita buat 2 chain, di round pertama kita mau buat 4 single crochet di stitch pertama. Lalu kita tarik bagian benang panjang ini untuk membuat lubangnya tampak seminimal mungkin. Terus jangan lupa juga pakai stitch marker supaya jadi penanda kapan kita harus ganti round. Next, di round kedua kita lakukan increase all round, yang berarti 2 single crochet dalam 1 stitch. Jadi total nantinya kita punya 8 single crochet. Oke, jadi kita buat increase pertama. Terus lanjut ke next stitch. Emang agak sempit ya ini lubangnya. Jadi harus ekstra hati-hati, pastikan kita ngelewati kedua loopnya. Oke, kita lanjut sampai marker kita. Dan sekarang kita udah punya 8 stitch. Oke, untuk round ketiga kita lakukan 1 single crochet di setiap stitch. Jadi nanti totalnya ada 8 stitch. Oke, kita mulai. And that's our third and last round. Terus kita potong benangnya. Ingat,
tetap sisain agak panjang soalnya bakal dibuat untuk jahit ke badan bebeknya. Oke, dan ini sayap pertama udah jadi. Ulangi lagi untuk buat sayap yang sebelah. Next, kita mau buat bagian bill atau mulut bebeknya. Oke, untuk mulutnya aku pakai benang warna oranye. Jadi step awal sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Kita buat loop pertama. Terus buat 8 chain. Sekarang chain kedua dari hook. Dari sini kita akan buat single crochet pada 2 chain pertama. Lalu untuk next 3 stitch, kita akan lakukan half double crochet stitch. Jadi kita yarn over, lalu langsung lanjut yarn over lagi di next chain, and come back out, ngelewatin 3 loop ini. Terus lakukan hal yang sama untuk 2 chain berikutnya. Setelah udah punya 3 half double crochet, untuk sisa 2 chain ini kita hanya akan melakukan single crochet di tiap chain. Sekarang kita lakukan hal yang sama. Tapi kita balik dulu crochet kita to the other side of the chain. Dari sini kita mulai lagi kayak pattern di sisi satunya. Sama persis, 2 single crochet. Tiga half double crochet. Dan 2 single crochet lagi. Oke, sekarang udah sama ya antara 2 sisi. Kita potong ujungnya agak panjang. Lagi-lagi untuk assemble nanti di akhir. Oke, now to the last part of the body. Kita buat kaki bebeknya. Untuk kakinya ini aku juga pakai benang warna oranye. Pertama kita buat loop. Terus buat 2 chain. Di chain pertama kita buat 5 single crochet. Dan kita tarik bagian ujungnya tadi
untuk nutup lubangnya. Untuk nextnya kita akan buat single crochet di setiap stitch. Jadi kita tetap punya 5 single crochet nantinya. And cut. Sekarang kita udah punya kaki pertama. Untuk kaki kedua, tinggal ulangi stepnya. Oke, sekarang kita udah punya 4 bagian badinya lengkap. Sekarang kita jahit satu persatu ke bagian badan bebeknya. Pertama, aku mau jahit mulut bebeknya dulu. Kurang lebih 6 baris dari ubun-ubun atas bebek ini. Untuk jahitnya, benang sisa panjang tadi ini dimasukkan ke jarum. Terus kita go in and out seperti ini. Oke, sekarang mulutnya udah kejahit. Sekarang kita jahit sayapnya. Kalau kalian lihat bentuknya mirip huruf D ya. Aku suka nempatinya kayak gini sih. Oke, kita jahit bagian armnya sampai kalian ngerasa firm enough nempel ke badan bebeknya. Terus kita jahit juga sayap di sisi badan yang lain. Untuk bagian kaki kalian sesuaikan sendiri aja di mana yang kerasa pas. Kalau aku taruhnya di sini. Oke, kita jahit kaki pertama. Terus lanjut kaki kedua. Next, kita tempelin matanya. Harusnya aku nempelin pas belum closing sih. Aku colokin aja mata bonekanya ke sini. Ini kira-kira aja ya di mana kalian ngerasa pas penempatannya. Lalu di garis jajar, colokin mata satunya ke lubang ini. Oke, agak kelihatan kebesaran ya, nggak balance matanya. Tapi nggak apa-apa, that's the art. Satu bebek kuning udah jadi. Alright guys, jadi kalau kalian berhasil bikin bebek ini, please tag me on my personal Instagram, so we can let each other know hasil berbebekan kita. Dan kalau kalian suka sama video tutorial belajar bareng amigurumi kayak gini, dan mau aku buat lebih banyak lagi, please like and subscribe karena aku udah planning buat konten amigurumi lainnya ke depan. Thanks buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Happy crocheting!